Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama Basudara sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan, keluarga besar Kune, keluarga besar Tae, kerumpun keluarga terkait, anak menantu, cucu dan cece dari almarhum Markus Kune. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Mama Basudara sidang perkabungan, pernahkah di antara kita yang ketika berhadapan dengan peristiwa sebagaimana hari ini, yaitu peristiwa kematian, kemudian kita berpikir dan berkata dengan iman bahwa terlalu bernilai sekali peristiwa kematian? Ada yang berani berkata demikian? Bapak Oscar, Bapak Desa angguk-angguk. Pertanyaannya iya dan tidak. Tentunya bahwa pasti akan timbul dalam benak. Apakah kita akan mati dengan percuma ataukah kita mati dengan berharga? Bapak Mama Basudara sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan, saya rasa bahwa itu hal yang mustahil. Karena pendeta juga kalau berhadapan dengan begini, doa kuat-kuat. Tuhan, jangan dulu kau. Belum Tuhan nih. Kau tahu berdoa pasti begitu. Tarik napas minta kalau bisa. Jangan sampai kematian datang menghantui. Mustahil. Dan tidak mungkin kita berpikir kematian ini terlalu berharga dan bernilai. Kenapa sehingga demikian Bapak Mama Basudara sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi? Karena tentunya bahwa secara manusiawi kita melihat bahwa kematian sebagai suatu momok yang mengerikan, menakutkan. Ketika kita baru mendengar bahwa dia mati saja kau terus menangis. Dan itu bukan kesenangan dan kegembiraan. Apalagi ketika kita mengenang berbagai-bagai peristiwa hidup semasa hidupnya. Pak hidup 78 tahun. Dia datang dari tempat yang jauh, ada di Tuame, karena gereja panggil datang untuk memberitakan Injil. Ada banyak cerita iman, tetapi tentunya dalam keadaan manusia, Bapak Mama Basudara orang beriman, kita tidak dapat memungkiri bahwa betapa kematian orang mengalami kehilangan, kesedihan dan duka. Kematian membuat orang mengalami kehilangan, kesedihan dan duka. Tentunya Bapak Mama Basudara sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan, sang pemazmur yaitu Daud sendiri mengalami suatu keadaan yang demikian. Ketika dia berhadapan dengan keterpurukan hidup, bahkan dengan peristiwa kematian. Dan dalam hal ini bahwa dia mengalami kehilangan, kesedihan dan duka. Dan dalam melihat akan peristiwa ini, maka dalam Mazmur pasal 116 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15, tentunya bahwa pemazmur benar-benar melihat peristiwa duka sebagai suatu keadaan di mana Allah benar-benar telah menunjukkan akan kuasanya. Tetapi juga dalam hal ini bahwa pemazmur melihat benar bahwa ini merupakan rancangan Allah bagi tiap-tiap orang, untuk kemudian membawa sang pemazmur melihat bahwa betapa berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Memang benar bahwa dia mengalami keterpurukan, mengalami kesedihan, mengalami kehilangan dan duka. Tetapi kenapa sehingga Daud tentunya mengatakan betapa berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya? Dalam hal ini karena Daud hidup dan mengasihi akan Tuhan. Pada bagian ayat yang pertama dari bagian firman Tuhan ini, sang pemazmur berkata, aku mengasihi Tuhan sebab itu ia mendengar suaraku dan permohonanku. Betapa dia mengasihi Tuhan, karena itu dia melihat bahwa peristiwa yang dihadapinya begitu berharga yang Tuhan rancangkan.
Papa mama saudara sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan, keluarga besar Kune, keluarga besar Taek rumpun keluarga terkait. Tentunya bahwa sang pemazmur yaitu Daud menyatakan betapa berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihi. Ini sebagai suatu pernyataan bahwa kematian itu berharga. Yang pertama berharga. Kalau kata ngomong berharga berarti kematian memiliki nilai, berguna, tidak sepele. Orang menganggap, terkadang orang melihat kematian sebagai hal yang sepele. Ku biar dia mau mati, ku tua, sakit-sakit. Biasanya katong bilang begitu supaya jangan bikin susah banyak orang dan seterusnya. Kau dia mau mati, dia mati toh. Kau di penghidup justru dia berguna untuk Tuhan dan sesama. Kita melihat kematian sebagai hal yang sepele, melihat kematian sebagai hal yang tidak penting dan tidak berguna. Sang pemazmur melihat benar-benar berharga, berguna, penting dan tidak sepele kematian orang percaya. Karena itu dia dengan berani berkata begitu berharga kematian orang yang dikasihinya. Pemaba saudara sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Keberanian sang pemazmur untuk menyatakan pernyataan ini tentunya memberikan tanda pengharapan bagi orang percaya. Tanda pengharapan itu yaitu bahwa setiap orang percaya mati di dalam kasih Tuhan, tetapi juga hidup di dalam kasih Tuhan. Itu tanda pengharapan yang sejati. Sebagai tanda pengharapan yang memberikan semangat baru, sebagai tanda pengharapan yang menghilangkan duka dan kesedihan. Karena itu dalam keadaan merata pun sang pemazmur memuliakan nama Tuhan. Dia percaya benar bahwa Allah menyendingkan telinganya kepadanya, dan seumur hidupnya dia berseru kepadanya. Sekalipun dia dililit dengan tali-tali maut yang mengerikan dan menggentarkan. Pemaba saudara sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Karena itu tentunya bahwa kematian akan menjadi hal yang berharga apabila kita melihat dari sudut pandang Tuhan dalam peristiwa ini. Kalau kita melihat dari sudut pandang kita sebagai manusia, betapa kita akan mengalami kekecewaan, dan kemudian kita tidak merasakan bahwa ini keadilan Tuhan yang sesungguhnya atas kehidupan orang percaya. Tetapi kalau kita melihat kematian dalam pandangan mata Tuhan, maka ini akan menjadi bagian yang mendatangkan kesukaan. Bahwa benar melalui kematian kita menemukan kasih Allah yang sejati. Papa mama saudara sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan, keluarga besar Kune, keluarga besar Taek rumpun keluarga terkait. Mari kita tidak melihat kematian ini dalam sudut pandang mata kita. Karena ketika kita melihat dalam sudut pandang mata kita, maka kita akan terus larut dalam duka dan kesedihan. Memang berat untuk melepaskan, memang berat untuk kemudian kita menerima kenyataan bahwa kita kehilangan orang yang kita kasihi melalui peristiwa kematian. Tapi dalam sudut pandang mata Tuhan, sang pemazmur melihat dengan benar ada 3 hal yang begitu berharga dan luar biasa ketika dia ada dalam peristiwa yang sedemikian. Dan ini yang menjadi alasan kemudian muncul dari pernyataan sang pemazmur tentang begitu berharganya kematian bagi setiap orang percaya di dalam Mazmur pasal 116 ayat yang pertama dan selanjutnya. Hal yang pertama Bapak saudara sidang perkabungan, sang pemazmur melihat bahwa kematian mengakhiri penderitaan bagi umat Tuhan. Kematian adalah salah satu-satunya jalan untuk kemudian kita mengakhiri penderitaan kita. Penderitaan ketika kita masih hidup di atas muka bumi. Penderitaan karena kehidupan yang fana. Penderitaan karena kehidupan yang tidak abadi dan tidak sejati. Tentunya bahwa pemazmur melihat benar bahwa disinilah bagian di mana kita mengakhiri semua penderitaan. Bukan hanya karena kehidupan jasmani, tetapi lepas dari sakit, itu juga lepas dari penderitaan.
Bapak Markus Kune sakit terlalu lama. Dan tentunya Bapak Mama hari ini Tuhan melepaskannya dari penderitaan. Bukan hanya Bapak Markus Kune yang lepas dari penderitaan, tetapi keluarga pun demikian. Tanpa disadari bahwa Kotong bilang bahwa Kotong sudah lepas dari beban. Dan ini pertanda bahwa kita harus melepaskan dengan kerelaan. Melihat benar bahwa kematian mengakhiri penderitaan hidup umat Tuhan. Yang kedua, Bapak Mama Saudara sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasih. Sang Pemazmur melihat kematian sebagaimana cara di mana Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya kepada orang mati. Menyatakan kasih karunia-Nya kepada orang yang sudah mati. Membuat dia terlepas dari segala beban hidup. Membawa dia untuk menemukan kehidupan yang sejati, yang sesungguhnya. Tetapi juga menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita yang masih hidup. Bukan hanya kepada yang sudah mati, tetapi juga kepada kita yang masih hidup. Kasih karunia itu Allah berikan secara cuma-cuma bagi setiap orang percaya. Kasih karunia itu sebagai anugerah dari Allah. Dan itu merupakan bagian di mana Allah menyambut setiap orang percaya. Sebagai tanda kasih Allah, sebagai tanda keadilan, sebagai tanda bahwa Allah mengasihi akan kita. Sebagai tanda bahwa Allah memelihara orang-orang sederhana. Seperti kata firman Tuhan, aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Itulah tanda kasih karunia. Yang ketiga, Bapak Mama Saudara sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasih. Kematian sebagai pintu masuk untuk kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sang Pemazmur berkata pada bagian ayat yang ke-9 dari firman Tuhan ini, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang hidup. Kematian sebagai pintu untuk kita masuk dan berjumpa dengan Tuhan. Sebagaimana juga Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga berkata, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu yang Yesus Kristus katakan kepada murid-murid. Supaya di tempat di mana dia berada, di situ juga kita berada. Yaitu di tempat di mana ada orang-orang hidup di sana. Berjalan di tengah-tengah orang hidup. Dan percaya sekalipun aku ini sangat tertindas. Bapak Mama Saudara sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita memandang peristiwa kematian dari sudut pandang Tuhan. Supaya kita menerima dengan berbesar hati. Dengan penuh kerelaan. Sambil kita melihat bahwa begitu terbatasnya manusia. Begitu tidak berdayanya kita di hadapan Tuhan. Tetapi dalam peristiwa inilah ada kekuatan, kuasa, dan kasih Tuhan melalui kedalatannya bagi manusia. Karena itu dia mengizinkan peristiwa ini terjadi atas keluarga besar Kune, keluarga besar Taek, rumpun keluarga terkait. Bahkan kita sekalian yang ada di tenda duka cita siang hari ini. Dia mengizinkan peristiwa ini terjadi supaya kita melihat benar akan kuasa dan kasih serta kedalatannya atas kehidupan manusia. Bapak Mama Saudara sidang penghiburan perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita melihat benar bahwa kematian sebagai tanda pengharapan bagi orang percaya. Bahwa ada kehidupan di seberang kematian. Bagi orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Bagi orang-orang yang dikasihi olehnya. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan sejati bagi kita yang berharap akan Dia. Amin. Persembahan pujian bagi